Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua rekan-rekan. Eh, saya Putri Dwi Aperakasana. Hari ini kita akan membahas terkait sebuah konsep krusial. Nah, ini materi ini tuh masuk ke dalam mata kuliah, salah satunya di materi lingkungan bisnis dan manajemen. Jadi kita akan membahas terkait sama organisasi modern. Jadi dalam organisasi modern ini kita akan mengintegrasikan sumber daya manusia, kemudian kualitas, inovasi, dan teknologi digital. Nah, di sini dalam organisasi modern, di mana organisasi yang berada di era sekarang itu bukan hanya yang memiliki modal besar, tapi yang mampu mengintegrasikan 4 elemen kunci secara struktural ya. Yang pertama itu sumber daya manusia, kemudian teknologi dan e-bisnis, kekayaan intelektual, dan TQM. Nah, di sini TQM itu kalau kita jabarkan itu merupakan total quality management. Jadi kualitas keseluruhan dari suatu manajemen. Nah, di mana kalau kita lihat di slide ini, organisasi pemenang itu mampu mengintegrasikan keempat pilar ini secara struktural untuk mencapai target strategis. Jadi kalau misalkan organisasi ini bisa mengintegrasikan 4 elemen ini, berarti eh, organisasi ini berarti sudah mulai masuk ke organisasi modern. Di sini, berarti kalau misalkan elemen pertama itu adalah sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia ini merupakan aset strategis pendorong keunggulan kompetitif dalam suatu organisasi. Kemudian ada teknologi dan e-bisnis. Berarti gimana perusahaan itu mampu eh, beradaptasi ya di teknologi modern. Kemudian kekayaan intelektual. Ini maksudnya itu kalau kita ketahui umumnya itu seperti HKI gitu, HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Jika misalkan kita punya produk ya segera mungkin kita patenkan biar nanti perusahaan lain itu tidak meniru produk yang kita jual. Gitu. Nah, di sini elemen pertama atau pilar pertama itu tadi kan sudah saya katakan sebelumnya yaitu berkaitan sama sumber daya manusia. Nah, pilar pertama ini berarti masuk ke siklus hidup sumber daya manusia, di mana untuk membangun sumber daya manusia sebagai aset strategis penggerak keunggulan kompetitif, maka kita lihat nih ada sebuah the talent life cycle loop. Jadi sumber daya manusia ini kalau kita lihat berdasarkan the talent life cycle loop, yang pertama itu pasti ada perencanaan, kemudian ada rekrutmen dan seleksi, kemudian ada pelatihan dan pengembangan, kemudian ada penilaian kinerja, kemudian ada kompensasi dan benefit, dan hubungan industrial. Nah, 6 komponen ini akan mencetak namanya sumber daya manusia yang nantinya itu memiliki kualitas kompetitif, jadi kualitas baik untuk digunakan di perusahaan. Nah, di sini perencanaan itu maksudnya apa? Berarti kita itu menentukan kebutuhan tenaga kerja berbasis strategi bisnis. Jadi kita merencanakan apa yang kita butuhkan dan nantinya apa yang akan kita cari dari karyawan atau SDM tersebut. Jadi sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua itu adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi menemukan kandidat terbaik yang selaras dengan budaya organisasi. Jadi disesuaikan dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga itu kaitan sama pelatihan dan pengembangan. Jadi meningkatkan kapabilitas secara kontinu. Jadi ketika kita sudah melakukan rekrutmen dan seleksi, berarti langkah selanjutnya yaitu melakukan atau mengadakan pelatihan pengembangan. Tujuannya apa? Untuk mencetak SDM yang lebih berkualitas. Jadi menambah ilmu atas pelatihan dan pengembangan yang sudah dilakukan. Yang keempat yaitu penilaian kinerja. Jadi
SDM atau karyawan sebuah perusahaan itu perlu dinilai kinerjanya. Nah, tujuannya apa? Kok misalkan SDM atau karyawan itu memiliki kinerja yang kurang baik, berarti nanti mengarahnya kita masukkan ke pelatihan atau kita sekolahkan lagi seperti itu. Kalau misalkan kinerjanya bagus, berarti nanti mungkin arahnya ke biasanya perusahaan itu akan memberikan bonus atau penghargaan dan sebagainya, tergantung perusahaan masing-masing. Kemudian yang kelima itu ada kompensasi dan benefit. Jadi ini imbas dari penilaian kinerja yang baik tadi. Jadi ada kalau misalkan SDM atau karyawan itu mempunyai nilai yang bagus, berarti nanti perusahaan itu akan memberikan penghargaan, kemudian ada bonus, ada mungkin eh, tambahan cuti dan sebagainya. Nah, ini digunakan atau biasanya diberikan kepada SDM atau karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Jadi kontribusi yang sudah diberikan oleh karyawan untuk perusahaan. Kemudian yang terakhir itu adalah hubungan industrial. Maksudnya di sini apa? Jadi diupayakan sumber daya manusia atau karyawan sebuah organisasi atau perusahaan itu memiliki hubungan yang harmonis dengan perusahaan. Tujuannya apa? Dengan hubungan harmonis ini, perusahaan itu bisa meminimalisasikan namanya konflik. Jadi konflik entah itu konflik kepentingan yang dilakukan perusahaan atau konflik kepentingan yang dilakukan oleh SDM atau karyawan. Kemudian di sini, jadi sumber daya manusia itu tadi kita lihatnya melalui the talent life cycle loop. Jadi mulai dari perencanaan hingga hubungan industrial yang harmonis. Namun, ketika SDM ini tidak berjalan dengan optimal, maka keberagaman yang kita gambarkan sebagai roda gigi ini dan inklusi sebagai rumasnya ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, budaya dalam perusahaan itu harus saling menghargai, yang tujuannya ini akan mencegah gesekan internal dan menghasilkan keputusan yang lebih kaya serta kreatif. Nah, keberagaman dalam perusahaan ini biasanya yang pertama itu contohnya adalah perbedaan usia, gender, budaya, agama, pendidikan, dan pengalaman. Nah, kalau inklusi itu biasanya budaya organisasi itu diupayakan untuk saling menghargai dan anti diskriminasi yang mencegah gesekan dan konflik internal. Nah, kekuatan dari keberagaman dan inklusi ini nanti arahnya itu diupayakan menghasilkan output yang maksimal, entah dari kreativitasnya meningkat, entah dari pengambilan keputusan yang lebih banyak, dan pelayanan pelanggan yang lebih optimal. Kemudian pilar kedua itu terkait sama Total Quality Management atau TQM sebagai dinamo perbaikan berkelanjutan. Jadi kalau kita membayangkan TQM itu sebagai dinamo perbaikan keberlanjutan, di mana dia itu berfokus pada kepuasan pelanggan dan kepuasan berbasis data. Untuk menjaganya, kita itu akan menggunakan kerangka pengendalian. Nah, kerangka pengendalian ini dimulai dari mana? Dimulai dari tindakan preventif seperti pembuatan SOP hingga audit laporan keuangan untuk memastikan setiap aliran dana itu transparan dan efisien. Jadi tidak ada yang namanya SDM atau perusahaan itu mempunyai sifat oportunistik, jadi mengambil peluang, entah itu nanti melakukan manajemen laba, entah itu melakukan korupsi, KKN, dan sebagainya. Jadi dengan adanya TQM ini diupayakan nanti perusahaan itu lebih eh, transparan, akuntabel, dan efisien. Kemudian di sini ada namanya kerangka pengendalian operasional. Jadi ada tipe dari tindakannya, tindakan pengendaliannya itu ada preventif, kemudian detektif, dan korektif. Sedangkan eh, waktu pelaksanaannya itu ada tiga jenis juga. Jadi feed forward atau sebelum dilakukan, kemudian kan concurrent atau saat berjalan, dan feedback atau setelah. Di mana
preventif itu biasanya itu dilakukan sebelum kita akan melakukan tindakan. Contohnya mencegah masalah. Nah, itu biasanya pembuatan SOP, kemudian seleksi karyawan, perencanaan anggaran. Sedangkan detektif itu biasanya dilakukan saat berjalannya proses atau pengendalian operasional. Contohnya itu ketika kita melakukan supervisi langsung atau monitoring produksi di dalam organisasi atau perusahaan. Ketika adalah korektif. Nah, korektif ini biasanya korektif atau koreksi ya. Nah, dilakukan setelah dilakukan kegiatan operasional. Nah, contohnya apa? Ya berarti ada revisi prosedur, kemudian ada audit laporan, kemudian ada penilaian kinerja. Jadi, di mana dalam kerangka pengendalian operasional ini, itu pengendalian itu bukan hanya sekedar mencari kesalahan, melainkan menjaga stabilitas dan kualitas di seluruh rantai nilai. Nah, di sini ada pengendalian keuangan dalam rantai nilai. Yang pertama itu ada penganggaran atau budgeting, kemudian audit, analisis laporan, pengawasan arus kas. Nah, penganggaran atau budgeting itu adalah rencana penggunaan dana yang terarah untuk mencegah pemborosan. Kalau audit itu berarti memverifikasi akuntabilitas dan mencegah kecurangan, baik kecurangan di internal maupun kecurangan di eksternal. Kemudian yang ketiga itu ada analisis laporan, yaitu mengukur rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat itu ada pengawasan arus kas, jadi memastikan likuiditas tetap stabil agar operasional berjalan dengan lancar. Nah, prinsip pengendalian ini berarti tujuan arahnya itu adalah transparan, kemudian akuntabel, efisien, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Nah, ini masuk ke pengendalian keuangan dalam rantai nilai. Kemudian di sini ada pilar ketiga. Oh, saya. Iya. Iya, iya. Setting kok tak telepon nah, tak anu, Zoom sek. Sana, sama ya. Ayo sini. Baik. Kemudian yang pilar ketiga itu adalah mengamankan apa? Menang-menang loh ya. Kemudian Kemudian pilar ketiga itu mengamankan keunggulan kompetitif. Jadi di sini itu ada 3 macam untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada esensi. Jadi esensi itu apa? Berarti dengan kita mengamankan kekayaan intelektual. Jadi gimana caranya? Apa sih kekayaan intelektual itu? Merupakan hasil kreativitas dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan merupakan aset strategis perusahaan. Yang kedua adalah risiko absennya perlindungan. Jadi tanpa proteksi kemudian organisasi berisiko akan kehilangan identitas. Serta organisasi ini nanti kalau misalkan dia nggak punya perlindungan atau proteksi, berarti dia bisa mengalami entah itu pembajakan, kemudian plagiarisme, maupun nanti kalau kita dibajak di plagiarisme sama perusahaan lain, otomatis akan kehilangan keunggulan ekonomi. Jadi pelanggan itu akan lari ke perusahaan lain. Nah, tujuannya apa? Manfaat utamanya itu apa? Yaitu meningkatkan valuasi perusahaan. Jadi memberikan hak eksklusif secara hukum dan menjaga integritas inovasi di pasar kompetitif. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi lebih lanjutnya mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan atau sesi berikutnya. Apabila dalam penyampaian saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.